Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Raya ashabul fadail, hadaratil mukarramin, para alim, para ulama, Sivitas Akademika Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek Banten, Kiai Ali Musa Sadili sebagai Badil Mutlak pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, Nyai Hajah Mahbubah Mustar, Kiai Muhtadi, Nyai Siti Nabila, Al-Mukarram Ustaz Zainal Muttaqi, Ustaz Hambali, Lurah Pondok Amar, dan seluruh para santri yang pada hari ini khataman kitab Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Semoga kitab Alfiyahnya manfaat untuk kita semua, dapat mengaplikasikannya di dalam membaca kitab kuning, dan kita akan bisa untuk mengambil manfaat dari kitab-kitab kuning dalam rangka mengikhlaskan keimanan dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kitab Alfiyah itu adalah merupakan kitab instrumen agar para santri dapat memahami agama Allah sesuai dengan yang aslinya. Karena kalau orang tidak bisa membaca kitab kuning, dia bicara agama apapun itu hasil daripada pikiran orang dalam menafsirkan dalil-dalil daripada Al-Quran hadis. Tapi kalau kalian bisa baca kitab kuning dengan mengaplikasikan kitab Alfiyah Ibnu Malik ini, maka kalian akan dapat untuk langsung memahami agama dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Karena dengan kitab Alfiyah kalian akan memahami kitab usul fikih, akan memahami tafsir, akan memahami hadis, akan memahami ilmu balaghah dan lain sebagainya. Hari ini pondok pesantren dengan segala keunggulannya memiliki kelemahan, yaitu daya pikir kritis dari para santri dan ulama terhadap pemikiran-pemikiran masa lalu, sehingga seakan-akan apa yang telah diijtihadi oleh ulama masa lalu adalah sebuah kebenaran mutlak. Seakan-akan para ulama itu maksum, seakan-akan para ulama itu seperti nabi yang kata-katanya merupakan kebenaran mutlak. Dan ini bukan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam yang maksum itu hanyalah Rasul, yang maksum itu hanyalah Nabi. Selain yang berpangkat Nabi tidak maksum, dan kata-katanya bisa salah dan bisa benar. Kalau kata-kata itu sesuai dalil, kalau pendapat itu sesuai dengan nas, maka pendapat itu benar. Tetapi jika pendapat itu bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan nas, maka pendapat itu bisa ditolak. Kullu qawlin, kullu ahadin
yuraddu wa yuqbalu qawluhu illa sahibah hadzal qabri. Setiap orang kata-katanya, pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak kecuali orang yang berada di makam ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri Banten adalah sejak dulu diajarkan oleh para ulama-ulama, guru-guru kita, dari mulai Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani kepada murid-muridnya seperti Syekh Hasan Carita, Syekh Husain Carita, kepada Syekh Siddiq dari Baros, kepada Kiai Sufyan Laes, kepada Mama Gentur, Mama Sempur, kemudian kepada murid-muridnya, guru-guru Abah, kemudian kepada Abah, dan sekarang kepada kalian. Kita diajarkan untuk berpikir sesuai dengan metodologi ulama di dalam berpikir, yaitu bahwa setiap orang yang telah memahami cara membaca kitab kuning, kemudian memahami ilmu balaghah, memahami ilmu usulul fiqh, maka dia bisa langsung untuk memahami agama dari nas Al-Quran dan Al-Hadis sesuai dengan metodologi para ulama zaman dulu dalam memahaminya. Kemudian kita tarik konteksnya dengan hadisat, kejadian-kejadian yang terjadi di hari ini. Untuk apa? Untuk dapat menemukan jawaban-jawaban permasalahan umat sesuai dengan konteks zamannya. Bukan zaman sekarang, hari ini 2024 mutlak harus diselesaikan jawabannya oleh ulama yang hidup 1000 tahun yang lalu, yang dia belum kenal gadget apa gadget, belum kenal YouTube, belum kenal WA, belum kenal TikTok. Ini wajah TikTok semua nih. Belum kenal yang namanya Bitcoin dan lain sebagainya. Maka tugas kalian santri-santri Nahdlatul Ulum untuk memberikan contoh bagi peradaban dunia hari ini bahwa agama Islam mengajarkan kepada kita untuk memahami agama dengan metodologi yang jelas, memahami agama sesuai tuntunan Al-Quran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan engkau ikuti apapun pendapat yang tidak ada dalil di sana. Santri-santri Banten dari dulu diajarkan bagaimana memahami agama dengan dalil, bukan dengan taklid. Itu standar Banten, standar Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Santri Banten standarnya standar dalil Syekh Nawawi Tanara, bukan standar taklid. Tidak boleh santri Banten standarnya standar taklid kolot. Santri Banten memahami Ahlussunnah wal Jamaah, memahami mazhab-mazhab dengan dalil, bukan dengan taklid. Inilah yang akan membawa peradaban Islam masa depan menuju kecemerlangannya. Kalau kalian mencontoh orang-orang taklid itu, maka agama kalian akan menjadi agama yang terbelakang dari umat manusia lainnya. Tetapi jika kalian di dalam beragama, bagaimana mengedepankan dalil otak kalian untuk dapat memahami wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka agama Islam yang kita cintai ini akan meninggalkan masa-masa kelam keterbelakangan dari umat manusia lainnya. Ini harus dimulai dari kalian. Bagaimana kalian mengajarkan nanti kepada murid-muridnya bahwa Al-Quran, Al-Hadis adalah sebuah mustika suci
yang harus dapat diterjemahkan dengan otak-otak yang cerdas, otak-otak yang suci. Dengan ini maka pada hari ini acara haflah khatmiyah kitab Alfiyah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Abah nyatakan dibuka. Nanti santri laki-laki dulu yang baca, santri perempuan. Kita baca 100 bait, nanti santri pengabdian yang akan meneruskan di pondok di Kobong 900 baitnya. Setuju?